Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari. Hari ini kita merayakan Paskah. Tapi sebelum Paskah, didahului dengan Jumat Agung. Bapak Ibu tahu yang dimaksud dengan Jumat Agung itu apa, Bapak Ibu? Jumat Agung. Kenapa kok disebut Jumat Agung? Kok enggak Jumat Pagi, Jumat Pon, Jumat Pagi dan sebagainya? Kenapa ya? Kok disebutnya dengan Jumat Agung? Apa bedanya Jumat Agung ini dengan Jumat-Jumat yang lain? Ya, beda ya. Karena pada Jumat Agung ada suatu peristiwa kematian Yesus Kristus disalibkan, sehingga disebut dengan Jumat Agung. Dan kalau kita lihat banyak gereja-gereja anak-anak Tuhan yang kalau mau akhir tahun biasanya sudah persiapkan beberapa bulan sebelumnya. Dipersiapkan apa? Acara Natal. Acara Natal itu adalah acara yang ditunggu-tunggu, yang disambut dengan luar biasa kemeriahannya. Biasanya gereja mempersiapkan tim. Kenapa? Yuk kita acarakan Natal, Natal pemuda, Natal anak-anak, Natal remaja, Natal khusus, bikin drama Natal, bikin segala sesuatu. Terus di rumah-rumah kita juga menyiapkan pohon Natal dihias, gereja dihias dengan luar biasa. Kita mempersiapkan dengan begitu baik perayaan Natal. Kenapa, Pak? Karena kita bisa, wah ini kita menyambut kelahiran Tuhan kita, Tuhan Yesus. Diperingati dengan luar biasa. Salah nggak? Nggak salah. Karena kita menyambut kelahiran Tuhan kita. Karena dengan adanya kelahiran Tuhan Yesus ada harapan baru, ada penebusan buat setiap kita. Akan tetapi, Bapak Ibu tahu nggak bahwa sebetulnya kelahiran atau Natal itu adalah hal permulaan, tapi sebetulnya tujuan penciptaan daripada Tuhan Yesus itu adalah lahir, hidup untuk beritakan firman, dan kemudian disalib. Jadi sebetulnya saat disalibkan dan dibangkitkan, ini adalah titik utama penggenapan dari tujuan adanya Tuhan Yesus itu ada di muka bumi. Jadi sebetulnya kelahirannya itu satu titik awal, tapi pada waktu Yesus disalibkan dan Yesus bangkit, itu adalah penggenapan dari janji Tuhan. Ya, itu adalah inti dari bagaimana Tuhan Yesus lahir dan ada di dunia ini. Jadi seharusnya setiap kita juga menyambut perayaan Paskah ini dengan sukacita yang luar biasa besar. Ya, karena apa? Pada waktu Yesus disalib, ya, dan bangkit, ada sukacita yang besar. Karena apa? Yesus bangkit dari maut, ya. Bangkit dari maut. Pernah kan? Kalau kita lihat cerita sebelumnya nih, ada yang bangkit dari maut, ya. Jadi kalau kita lihat ini ada suatu peristiwa yang luar biasa, peristiwa yang patut kita syukuri, patut kita rayakan dengan hal yang luar biasa besar. Seiring dengan peristiwa Jumat Agung, mungkin kalau kita baca cerita-cerita sekolah minggu, ada cerita mengenai ayam berkokok. Masih ingat ceritanya Bapak Ibu? Wah, ini kayaknya cuma Pak Irwan yang pernah sekolah minggu. Yang lainnya dulu sekolah Jumat atau sekolah apa? Nggak jelas. Ya, jadi ada peristiwa ayam berkokok. Ya, di situ disebutkan bahwa Petrus pada waktu malam perjamuan hari Kamis, ya, menyatakan bahwa saya tidak akan pernah mengkhianati Tuhan Yesus Kristus dengan apapun. Akan tetapi pada Jumat pagi, ya, itu ayam berkokok. Dan pada waktu ayam berkokok itu, Petrus ingat bahwa dia sudah menyangkal Tuhan Yesus 3 kali. Sebetulnya peristiwa ayam berkokok ini mengingatkan setiap kita untuk kembali bercermin, mengintrospeksi diri kita. Kadang-kadang kita sebagai anak Tuhan, kita ini sering kali berjanji kepada Tuhan, betul nggak? Tuhan, saya akan mendedikasikan hidup saya untuk Tuhan. Tuhan, saya akan begini. Tuhan, saya akan begini. Apa? Bernasar, berjanji kepada Tuhan. Oh Tuhan, saya akan hidup baik. Kadang-kadang ini saya cerita, ini cerita kesaksian yang benar. Ya. Pada waktu setiap kita mengalami peristiwa rohani yang luar biasa besar, biasanya pasti kita berjanji kepada Tuhan. Waduh Tuhan, Tuhan ini baik sekali sama saya. Dan Tuhan, saya berjanji Tuhan, saya nggak bakalan nakal lagi, Tuhan. Saya nggak bakalan begini, saya nggak bakalan begini, saya nggak bakalan begini. Tetapi seiring waktu, kadang-kadang apa ya? Kalau orang Jawa bilang beliau,
Apa itu beliau? Beliau itu dari bahasa Yunani apa ya artinya? Artinya ada nggak bahasa Yunani beliau? Nggak ada ya. Jadi beliau itu ceritanya nggak sesuai dengan kenyataannya, ya. Jadi peristiwa ayat berkokok itu di Alkitab menceritakan bahwa zaman dahulu, ya, ada seorang nabi, ya, Petrus, murid Tuhan Yesus juga menyatakan sesuatu yang emosional. Ini saatnya di peristiwa Paskah ini setiap kita kembali mengintrospeksi mengenai apa? Motivasi kita. Motivasi kita mengikut Yesus sudah benar atau belum? Ya. Kalau kita merasa motivasinya nggak benar nih, kita harus luruskan. Ya udah, kita perbarui janji iman kita kepada Tuhan. Kita lakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paskah buat kita umat Kristiani dimaknai sebagai peristiwa perayaan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi untuk bangsa Israel, Paskah itu disebut dengan Pesach, ya, artinya adalah melewati. Sebetulnya perayaan Paskah itu diperingati oleh bangsa Israel tidak untuk memperingati kelahiran Tuhan Yesus, tapi bangsa Israel memperingati Paskah itu sebagai waktu mereka dibebaskan dari Mesir. Yaitu pada waktu khususnya, pada waktu tulah, Tuhan memberikan tulah yang akan mengambil anak-anak sulung, sehingga bangsa Israel memasang tanda salib, sehingga setiap anak-anak daripada bangsa Israel tidak diambil, ya, sehingga yang mati itu hanya bangsa-bangsa Mesir saja. Ya, jadi mereka memperingati Paskahnya itu adalah peringatan Paskah itu setiap tanggal 1 April, ya. Itu adalah peringatan mengenai pembebasan dari bangsa Mesir. Pada waktu menjelang Jumat Agung, ya, kebetulan juga mendekati perayaan Paskah. Pada waktu itu Yesus ditangkap dan kemudian dibawa, setelah di pengadilan dan sebagainya, dibawa bersama-sama dengan ada seorang penjahat yang sangat terkenal waktu itu, namanya Barabas. Ya, Barabas ini terkenal penjahat, kelasnya kelas kakap. Ya. Dan pada waktu itu sama seperti di Indonesia. Kalau di Indonesia bisa setiap tanggal 17 Agustus ada revisi, ada dipotong hukumannya, dibebaskan dan sebagainya. Pada waktu itu juga, ya, Yesus dipanggil, ada Barabas dipanggil juga. Terus Pontius Pilatus bertanya kepada segenap khalayak ramai, rakyat, siapa di antara dua orang ini yang mau dibebaskan? Karena ini perayaan Paskah, kita mau membebaskan salah seorang. Kemudian orang-orang itu semuanya berseru-seru, siapa yang dibebaskan Bapak Ibu? Yang dibebaskan adalah Barabas. Apa artinya? Artinya adalah ternyata dari zaman dahulu sampai sekarang itu sama, bahwa orang itu cenderung menolak Kristus dan lebih cenderung memilih dosa. Jadi itu ceritanya, sudah tercermin bahwa dari zaman dulu orang tuh menolak Kristus, ya. Dan ternyata apa? Mengikut Kristus itu hal yang susah apa gampang? Susah. Tapi kalau yang susah itu hasilnya pasti luar biasa, ya. Kita lanjut, ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak cerita suatu perayaan Natal beberapa tahun yang lalu di Jakarta ada peristiwa gereja dibom? Pernah dengar? Pernah dengar, ya? Saya kemarin pada waktu saya baca literatur, saya baca ada cerita nyata. Cerita nyata ini adalah mengenai seorang security. Ini nama asli, ya, karena ini saksian nyata saya sebutkan namanya. Namanya Bernard. Keren, ya, security namanya Bernard. Kita yang gini-gini namanya Agus doang, dia Bernard, ya. Ya, jadi security namanya Bernard, ya, mungkin dari Manado, ya, keren, ya. Nah, dia kebetulan seorang Katolik dan pada waktu itu dia ingin datang ke perayaan Natal beserta dengan tunangannya. Tunangannya juga keren namanya, Teresia Sri Rahayu. Ya, keren, ya, karena keren namanya Teresia Sri Rahayu. Kemudian mereka berdua itu masuk ke gereja menghadiri misa. Nah, singkat cerita, setelah mereka menghadiri misa, lagi romonya mulai memberikan dan sebagainya, tahu-tahu meledak. Begitu meledak, gelap dan sebagainya. Pada waktu dia siuman, dia lihat, wah, ada orang berdarah dari samping kanan kirinya. Wah, dia panik gitu.
Begitu dilihat kanan kirinya, orang yang di depan dia tuh kemudian bangun. Seorang remaja wanita muda, mukanya berdarah semua. Tapi begitu wanita muda ini berdarah semua melihat ke si Bernard ini, kemudian dia pingsan. Bernard ini bingung, kok dia begitu melihat aku terus dia pingsan gitu. Dan Bernard ini benar mengasihani perempuan, dia wah kasihan nih. Dia mau bangun, mau ngangkat perempuan ini gitu. Ternyata apa yang terjadi? Kakinya hancur, kakinya Bernard ini hancur. Begitu dia melihat kakinya hancur, dia langsung pingsan juga. Dan begitu bangun-bangun, Bernard sudah masuk ke rumah sakit. Ya, dirujuk ke rumah sakit ini sampai akhirnya dia dibawa ke rumah sakit St. Carolus. Ini cerita beneran ya. Dan begitu di rumah sakit St. Carolus, ya, begitu dia siuman bangun biasa. Begitu kita bangun merasakan semuanya, kok sakit dan sebagainya. Hari kedua setelah dia mulai dikasih obat dan sebagainya, bukan lagi sakit yang merada tubuhnya lagi yang dipikirkan. Apa itu? Dia mulai memikirkan masa depan. Dia pikir, waduh, lah aku tadi ini security. Kalau security itu apa? Mengandalkan fisik. Untuk apa? Bekerja, untuk dapat uang. Nah kalau ternyata kakinya dua-duanya hancur, bagaimana? Terus dia mulai berpikir, wah bagaimana ya nanti saya ke depan ini bekerja. Terus dia mulai mikirkan juga, waduh, pada waktu dia dibesuk sama tunangannya, ternyata tunangannya cuma 2 hari sudah nggak apa-apa, ya, jadi luka-luka ringan. Pada waktu tunangannya membesuk, dia mulai menangis, terharu. Dia merasa, aduh, tunanganku, Teresia, Sri Rahayu, kira-kira masih mau nggak sama aku gitu. Udah kayak begini. Akhirnya si Bernard ini setelah 1 minggu dan sebagainya perawat dan sebagainya, minggu kedua dia sudah boleh pulang kembali ke rumahnya. Dan pada waktu boleh pulang kembali ke rumahnya, keluarganya mengajak dia, ayo ke gereja, kita kebaktian lagi dan sebagainya. Tahu, si Bernard ini tidak bersedia untuk ke gereja. Dia bilang enggak. Yang hancur itu tidak cuma kaki saya, tapi yang hancur apanya? Hati saya juga hancur. Kok Tuhan tega sama saya? Ya, saya kan anak Tuhan. Saya loh jadi security di gereja. Saya mengamankan gereja. Dan saya datang ke sana tuh bukan untuk senang-senang. Saya datang untuk Natal, menyambut kehadiran Tuhan. Kok bisa-bisanya meledak kena kaki saya? Kaki saya hancur. Gimana Tuhan? Ya, kita tuh kan kalau gereja kami dikasih berkat, yang sakit disembuhkan, ya, yang letih lesu bersemangat lagi. Lah kalau datang ke gereja berangkat untuk kakinya pulang hancur, ya, sakitnya di sini saudara. Kali ini bukan sakitnya di sini, sakitnya di sini, ya. Ya, kali ini nggak di dompet sakitnya, di hati. Jadi akhirnya apa? Dia didatengin oleh pendeta, didatengin saudaranya nggak mau, semuanya mengajak dia gereja, enggak, dia nggak mau. Tapi Bapak Ibu, ya, ternyata saya pernah baca bahwa iblis bisa memasang tembok di sekeliling kita, depan kita, sampai kiri, sampai kanan maupun belakang. Tapi iblis tidak pernah bisa memasang tembok di atas kita. Jadi setelah 1 bulan berkumpul dia tuh nggak mau dan sebagainya. Akhirnya dia suatu hari dia menangis. Dia bilang, Tuhan, nggak bener ini. Dia bilang. Dia mulai mengerti ada roh Tuhan yang masuk ke dia. Dia bilang, ini nggak bener Tuhan. Ya, bagaimanapun aku ini adalah anak Tuhan. Bagaimanapun aku ini adalah milikmu Tuhan. Ya, akhirnya dia mencucurkan air mata, dia menangis. Ya, terus akhirnya dia bilang, enggak, aku nggak boleh menyesali nasib, aku nggak boleh menyesali kesedihan, aku harus maju terus bersama Tuhan. Akhirnya dia bilang sama pendetanya, Pak Pendeta, waktu itu hari Rabu, Pak Pendeta, hari Minggu nanti saya siap ke gereja. Apa maksudnya dia bilang begitu? Dia kan lumpuh, cacat. Jadi maksudnya apa? Tolong dibantu masih gereja, didorong, mungkin gerejanya 3 lantai kayak diterangguli begini, perlu diangkat ini katanya. Kata pendeta, oke, siap bro. Ya udah, siap. Akhirnya pas hari Minggu itu dia datang. Dia melangkah dengan iman, dia bilang, saya tidak boleh melepaskan keselamatan saya dari Tuhan. Datang dia ke gereja. Pada waktu dia ke gereja, waduh, suasananya seluruh jemaat terharu. Dan pada waktu itu dia disuruh naik ke atas mimbar untuk kesaksian. Bagaimana? Ya, gitu. Saya memang kaki saya hancur, hati saya pun hancur, tapi saya percaya Tuhan saya hidup.
Tuhan saya luar biasa dan dia akan memimpin kehidupan saya. Dia bilang begitu. Wah, pada waktu dia bilang begitu Bapak Ibu, apa yang terjadi? Kesaksiannya memberkati seluruh jemaat. Seluruh jemaat yang tadinya masih bersedih karena bom dan sebagainya dibangkitkan. Suasananya menjadi kembali, euforianya muncul. Dan akhirnya orang-orang tergerak. Oh, ini si Bernard, apa yang dia perlukan? Dia perlu kaki palsu kali katanya. Jadi banyak orang-orang itu mengumpulkan sumbangan. Jadi kemudian mereka mengumpulkan sumbangan. Apa yang diperlukan Bernard? Oh, Bernard perlu sepasang kaki. Dan apa? Sepeda motor kali. Jadi akhirnya mereka waktu dikumpulkan uang dapat Bernard sepasang kaki palsu dan sepeda motor. Jadi begitu pulang, Bernard langsung bersorak-sorak, woi, luar biasa. Apa Bapak Ibu? Langkah iman yang besar datang ke gereja. Dia dapat berkat dari Tuhan. Dapat berkat dari Tuhan. Akhirnya apa? Dia dapat kaki palsu dan sepeda motor. Akhirnya dia mulai berlatih berjalan pakai kaki palsu. Dan singkat cerita berikutnya 1 bulan kemudian dia sudah bisa berjalan lagi. Setelah bisa berjalan, dia mulai cari kerja. Dia mulai cari kerja lagi. Ada yang mau terima? Tidak ada. Siapa yang mau terima orang kakinya hancur gitu? Ya, susah. Akhirnya dia berdoa sama Tuhan, Tuhan kasih gimana Tuhan? Masa saya hidup meminta-minta kan enggak? Akhirnya sama Tuhan dikasih hikmat. Sudah Pak, dagang Bapak Ibu ya. Jualan apa sekali dan sebagainya. Keliling, jadi salesman Pak. Ya, kalau jadi salesman kaki hancur boleh nggak Pak? Boleh, asal enggak siap. Saya ngomong kecil, aku perlu tahu Pak Iwan. Nggak boleh disayangkan mainan Pak. Jadi salesman boleh, asal nggak kecil. Ya, benar ya. Kaki hancur nggak Pak? Saya kira ikut ketawain makin gitu ya kita. Coba jangan terlalu. Ya, jadi apa? Akhirnya singkat cerita dia jadi salesman Bapak itu. Dia jadi salesman dan sebagainya. Terus setelah dia bekerja dia mulai dapat penghasilan. Dia mikir lagi gimana nih tunangan saya nih. Karena kan benar orang tua tunangannya tidak mengizinkan dia. Dia tentang nggak boleh. Tapi dia bergumul terus berdoa. Akhirnya singkat cerita setahun kemudian dapat restu dari orang tua dari calonnya. Jadi akhirnya singkat cerita dia juga dinikahkan di gereja tempat dia meninggal itu, tempat dia kehilangan kakinya itu. Dia kesaksian lagi itu. Kurang lebih setahun setengah yang lalu saya di tempat ini, saya mengalami ledakan kaki saya hancur, kaki saya hancur. Pada waktu itu saya beruntung. Saya dapat karunia Roh Kudus yang memberikan hikmat kepada saya sehingga saya melangkah untuk memilih Kristus. Meskipun saya sangat susah, sangat sulit, Bapak Ibu. Kesulitan kita yang ada sekarang dibandingkan kesulitannya si Bernard ini apa artinya? Ya, kehilangan kaki itu perkara luar biasa apa enggak? Kalau kita cuma pilek, ingusan dan sebagainya itu biasa. Tapi kalau kehilangan kaki, ya calon juga belum dapat. Penting kalau yang sudah menikah ya. Kalau sudah nggak apa-apa lah, ya cincai ya sudah terlanjur ya. Tapi ini belum menikah ya. Wah nanti yang cantik-cantik jadi nggak mau nanti kan gitu ya. Tapi dia bilang, tapi saya melangkah. Saya memilih untuk tetap bersama dengan Tuhan Yesus. Saya tetap menjadikan Tuhan Yesus Tuhan dan Juru Selamat saya. Dan ternyata Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saya. Beri tepuk tangan Bapak Ibu. Jadi kalau kita lihat cerita yang di sini, ya itu kesaksian bahwa apapun permasalahan dalam kehidupan kita, begitu besar dan sebagainya, tergantung kita mau milih apa, mau milih tetap ikut Yesus atau tidak. Kalau kita tetap memilih ikut Yesus, pasti ada sukacita, pasti ada kemenangan yang besar. Betul? Oke, sekarang kita baca Lukas 4 ayat 14. Lukas 4 ayat 14. Sudah? Lukas 4 ayat 14. Sudah? Saya baca ayat 14, Bapak Ibu baca ayat 15 sampai seterusnya sampai ayat 19 kita baca ya. Lukas 4 ayat 14. Dalam kuasa Roh kembalilah Yesus ke Galilea dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Ayat 16. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab.
Ayat 18, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasih, kalau kita lihat di sini, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus diutus oleh Allah Bapa di surga. Itu untuk kebaikan kita. Itu loh Bapak Ibu. Kalau kita lihat di ayat 18, Roh Tuhan ada padaku. Utus siapa? Yesus. Roh Tuhan ada pada Yesus. Oleh sebab Ia telah mengurapi Yesus untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia, yaitu Bapa di surga, telah mengutus Yesus. Lanjut, untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Artinya apa? Tuhan Yesus datang ke dunia itu bukan untuk enak-enakan, meskipun Dia seorang raja, bukan untuk menikmati indahnya dunia, kelap-kelip dunia yang luar biasa indah. Tapi kalau kita lihat di sini, Roh Tuhan itu untuk membebaskan setiap kita yang miskin, ya, setiap kita yang merasa tertindas, ya, setiap kita yang tertekan. Mungkin setiap kita, kalau kita lihat ada masalah, ada tekanan, ada penderitaan dan segala sesuatunya. Tuhan Yesus datang untuk apa? Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang, ya. Jadi kalau kita lihat, Tuhan Yesus datang itu tujuannya untuk semua ini, ya. Di Lukas 4 ayat 18 dan 19. Dan Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghakimi dunia, ya, tetapi untuk menyelamatkannya. Kalau kita baca di sini Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 3 ayat 17, Yohanes 3 ayat 17 sudah. Sebab Allah mengutus anaknya, yaitu Yesus Kristus, ke dalam dunia bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh Dia, ya. Jadi kalau kita lihat di sini Bapak Ibu, luar biasa, ya. Tuhan Yesus datang itu bukan untuk menghakimi dunia yang kotor, dunia yang penuh dosa ini, tapi untuk menyelamatkannya. Kalau bicara mengenai kata menyelamatkan, saya kira-kira 2 minggu yang lalu itu benar-benar dapat suara Tuhan mengenai cerita penyelamatan ini. Saya dulu pernah kesaksian mungkin sama Bapak Ibu saudara-saudari bahwa Tuhan berbicara kepada saya begini, nanti ke depan saya akan sering berbicara kepada kamu melalui anak-anakku, ya. Dan betul Bapak Ibu, selama saya jadi orang tua, ya, saya apapun yang saya kadang-kadang sama anak-anak saya tuh dapat suara Tuhan, ya, seperti ini, seperti ini. Nah, suatu hari, kira-kira 2 minggu yang lalu, saya tuh dapat cerita, ini juga cerita nyata, ya. Anak saya laki-laki, Stanislav, ya. Kebetulan itu nggak tahu bagaimana, ya. Dia itu dihukum sama guru-guru di sekolahnya, ya. Karena katanya mungkin terlalu nakal, ya. Padahal menurut saya dia kok di rumah kayak malaikat, Bapak Ibu. Ya. Bener, kayak malaikat, ya. Kalau di rumah so lovely, begitu menyenangkan. Kalau saya datang dari jauh, halo Pak, lari disambut, terus apa, cup-cup kanan kiri, ya, nah. Indah, bener ya, nah. Capeknya kerja tuh kayaknya hilang, ya, nah. Demikian juga istri saya. Terus kalau dikasih apa, thank you ya Pak, segala sesuatu kayak malaikat banget gitu, kan. Ternyata begitu kagetnya, shocknya saya, ya, waktu 2 bulan lalu gurunya nelfon saya, Pak, ini anaknya mau dihukum karena begini, bagaimana Pak? Boleh dihukum apa enggak? Ya, saya sebagai orang tua, saya harus mendidik anak saya bilang, silahkan dihukum, ya kan? Udah, saya nggak tahu bahwa itu ternyata hukumannya itu, saya pikir ya dihukum sekali 2 kali. Ternyata dihukum itu tiap hari, dihukumnya tiap hari. Oh, saya nggak tahu, ya. Jadi saya tuh merasa sudah benar. Kira-kira setelah itu semester berlalu, lanjut lagi. Terus 2 minggu yang lalu saya ketemu dia, dibilangin sama suster saya, wah ini Pak tadi pulangnya malam sekali, kenapa? Iya dihukum sama gurunya sampai malam. Hah? Akhirnya saya panggil, kamu kenapa kok dihukum gurumu bolak-balik? Iya Pak, itu guruku itu kurang ajar.
guru kurang ajar ya. Guruku tuh kurang ajar Pak, katanya aku tuh diceng begini Pak dan sebagainya. Wah, saya bilang ini nggak benar juga kalau gini caranya ya. Wah, saya orang tua ya kan, bapak ya kan. Wah, kalau gitu ya udah besok datangin gurunya kan. Udah. Saya itu sebetulnya Bapak Ibu lagi repotnya luar biasa. Ya mau ketemu banyak orang, jadi saya tuh agak stres sebenarnya. Tapi karena saya ingat, wah ini kalau didiam-diamin anak saya bisa dihukum tiap hari sampai akhir semester, udah gitu sore dihukum lagi. Waduh, saya bilang nggak boleh ini. Akhirnya begitu saya datang, saya cari kepala sekolahnya mana, kata security apa? Lagi rapat orang tua. Wah, rapat orang tua. Udah, saya naik ke atas. Begitu saya inguk di ruang rapat itu ada kepala sekolahnya sama segerombolan ibu-ibu itu mungkin 10. Begitu saya mau begini, dipanggil sama ibu. Waduh, saya kebetulan pada waktu datang, saya sudah persiapan. Saya bawa penerjemah karena sekolah Mandarin. Daripada saya ngomong begini dia nggak ngerti, saya suruh pulang kan lucu juga ya. Saya panggil PI ya di bawah penerjemah ikut saya ya, ikut. Jadi saya berdua. Begitu dipanggil ibu-ibu itu, wah saya pikir ya udah saya masuk. Ternyata tahu kan itu lagi rapat orang tua murid bahas yang menurut saya nggak penting-penting. Ini ibu-ibu rumah tangga yang apa ya, waktunya lebih gitu, dengar dikumpul sama kepala sekolahnya ngomong mengenai kegiatan anak, nanti mau ke Taiwan kalau musim panas dan sebagainya. Stres saya, kenapa? Saya ditunggu orang jam 10, terus saya jam 9. Dan apa? Ngobrol di situ lama. Tapi saya bilang, wah nggak bisa ini, mesti tunggu kalau nggak selesai, kasihan anak saya gitu. Ya. Setelah selesai cerita, jam 10 lebih, gurunya bilang, oke, bubar. Saya bilang, enggak, Pak, kepala sekolah saya mau ketemu. Oke, datang ke ruangannya. Datang ke ruangannya, saya mulai bercerita. Wah, saya keberatan anak saya dihukum gini-gini. Saya cerita tuh sampai jam 11 setengah 12. Kamu saya nunggu sudah berjalan dan sebagainya. Saya cuekin. Saya tetap ngomong sama kepala sekolahnya. Harapan saya cuma satu, supaya anak saya terbebas dari hukuman. Ya. Dan ternyata setelah pulang dari situ, dalam hati saya ada suara yang berbicara. Kamu mengorbankan waktumu yang sangat penting, 2,5 jam untuk melepaskan anakmu ini dari hukuman. Demikian juga dengan aku sebetulnya. Aku ini sudah melepaskan kamu dari segala sesuatu yang buruk dengan pengorbananku di kayu salib. Ya. Jadi kita selama ini kita nggak sadar bahwa ada suatu hal yang besar. Nah, sekarang saya mau pakai ilustrasi. Ya, saya minta beberapa orang ke depan. Pak Jimmy tolong ke depan. Akan, kan? Saya kira maju. Pak Irwan maju ya, kita bikin supaya nggak ngantuk ini ya. Sebelah sini. Ini nanti ceritanya alur kita lain. Enggak, Pak Jimmy sini, saya kira sini. Bentar, ada lagi nih bagian Hendy ya. Sama Bapak yang di ujung belakang Pak. Ya, enggak ya, ini ya, silakan. Kakaknya paling cantik, silakan. Ini saya udah siapin peralatannya nih. Hendy, nomor 1 nih. Nah, ini dekat sini Pak, Ini drama kecil-kecilan ya. Kamu sebelah sana dekat orang berdosa nih. Ya. Jadi Bapak Ibu, ceritanya ya, saya mau membawakan satu cerita ya, tapi ini ceritanya berhubungan ilustrasinya ya. Jadi sekarang nih kita serap dulu sebentar di sini ya. Ya, jadi kita lanjut ya. Ada satu kisah nyata ya. Saya minggu lalu saya ke Hongkong Bapak Ibu. Pada waktu ke Hongkong ini saya salah informasi. Saya suruh anak saya cek weather info. Berapa sih estimasi suhunya itu? Wah, 17-18. Nggak terlalu dingin berarti. Saya cuma bawa baju dan satu doang dalemannya. Ternyata begitu saya sampai di Hongkong, waduh dinginnya luar biasa. Ya, jadi ternyata kita di Indonesia ini harus bersyukur karena hawanya cuma panas dan hujan, nggak seberapa. Kalau di negara lain, hawa dingin itu bisa, aduh, rasa sakit semua nggak karuan. Tidur di hotelnya heaternya nggak nyala, kedinginan menggigil, waduh, sengsara setengah mati. Cerita saya ini ada hubungan dengan ilustrasi yang akan saya ceritakan ini ya. Waduh, hawa dinginnya itu luar biasa, ya, dan itu bisa membunuh Bapak Ibu. Ini ada cerita di Cina, di satu provinsi di Yunnan, ya. Ada seorang anak kecil, ya, yang kebetulan dia sangat miskin sekali, ya. Dan dia saking miskinnya dia akhirnya berjualan koran, ya.
hawa dingin dan sebagainya. Orang tuanya nggak ada, dia anaknya nggak ada, dia ditaruh di panti asuhan, dia lari dari panti asuhan karena apa? Dia nggak tahan tinggal di panti asuhan. Kemudian dia berjualan koran. Pada waktu dia berjualan koran, saking hawa dinginnya dia sudah nggak tahan lagi. Akhirnya sore hari itu, biasa kalau sore itu kan makin dinginnya. Kemudian yang besar warna putih dan sebagainya diketok pintunya. Setelah diketok pintunya, dibuka oleh seorang ibu. Kemudian anak ini menuruti seperti apa yang polisi dikatakan. Yohanes 3 ayat 16. Oh iya, silakan masuk. Dibukakan pintunya. Anak ini nggak ngerti, dia nggak pernah kenal firman Tuhan. Ya. Terus dia masuk. Begitu masuk, dia dibawa ke hal tempat didudukkan. Di depannya ada perapian kayu. Terus ditinggal sama ibu ini. Anak ini mulai bertanya-tanya. Yohanes 3 ayat 16. Saya tidak paham artinya apa. Tapi yang jelas, Yohanes 3 ayat 16 ini sudah membuat seorang anak laki-laki yang kedinginan merasakan kehangatan. Terus dia mikir-mikir gitu, datang lagi ibu ini. Dia bilang ini, "Hei nak, apakah kamu sudah makan?" Anak ini menjawab gini, "Iya ibu, saya sudah 3 hari gak makan. Tapi mungkin kalau saya makan sedikit aja sudah cukup buat saya karena perut saya gak biasa makan." Oh udah, ayo diajak sama ibu ini, dikasih makan. Anak itu makannya gak sedikit seperti janjinya Bapak Ibu. Ya, makannya luar biasa, dihabiskan berpiring-piring. Setelah selesai, terus ya udah kamu tunggu di sini. Anak itu berpikir lagi, gara-gara satu kata sandi, Yohanes 3:16, saya nggak tahu artinya apa. Tapi yang jelas itu sudah mengenyangkan seorang anak kecil yang kelaparan. Dan sambil dia begini lagi, diajak lagi sama ibunya, ayo kamu naik ke atas katanya. Diajak ke atas, lantai 2. Di atas lantai 2 itu Bapak Ibu, dia disuruh begini, saya siapin mandi air hangat katanya. Anak kecil ini begini, saya dari kecil kalau mandi di pancuran dan sebagainya itu juga pernah air hangat. Terus dia mandi berendam, wah dibersihkan tubuhnya, ramas segala, wah fresh dia bilang. Dia mulai berpikir lagi anak kecil itu, wah Yohanes 3 ayat 16, saya nggak tahu itu maksudnya apa, tapi yang jelas ini sudah membersihkan seorang anak kecil dari suatu hal yang kotor selama ini, dibersihkan. Dia bilang, dia ingin tahu Yohanes 3 ayat 16 ini apa sih? Dan kita dibawa lagi sama ibu ini, dan kamu istirahat di situ. Dikasih satu tempat tidur yang besar, yang hangat tidur. Anak kecil ini tidur. Dan sebelum tidur dia kembali bilang ini, saya nggak tahu di Yohanes 3 ayat 16 ini apa. Tapi yang jelas itu membuat seorang anak yang kelelahan dapat beristirahat dengan baik. Amin. Besok paginya Bapak Ibu, dia diajak sama ibunya, kamu turun, dikasih makan dulu. Setelah dikasih makan, ibu ini mulai bertanya, "Ran, kamu tahu nggak apa yang kamu ucapkan Yohanes 3 ayat 16? Anak ini bilang, saya nggak tahu. Tapi yang jelas, dia bilang, yang jelas, kata Sandi, Yohanes 3 ayat 16 itu telah menyelamatkan hidup saya. Anak kecil itu bilang itu, telah menyelamatkan hidup saya. Terus ibu ini berkata, oke, mari kita buka. Yuk multimedia, tampilkan Yohanes 3 ayat 16. Salah itu tampilannya. Nah, ini Bapak Ibu. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya, kita lihat ayat ini. Ini begitu luar biasa, Bapak Ibu. Karena anak ini kemudian setelah dibacakan firman Tuhan, dia mulai mengerti. Dan akhirnya di hari itu juga anak itu mengenal Tuhan dan menerima Tuhan itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia tidak mengerti apa, tapi yang jelas yang dia tahu ada kasih yang luar biasa, kasih yang begitu tercurah untuk manusia dari Tuhan. Sekarang ilustrasi Bapak Ibu. Jangan jauh-jauh. Saya masukkan kategori kelompok orang berdosa ini cuma ini doang ya, bukan karena wajahnya loh Bapak Ibu ya. Ini contoh misalnya, ini contoh ilustrasi ya. Ini kategori, ini misalnya orang berdosa. Ini misalnya, ini Bapak di surga, keren dikit dong Pak Jemaat, kita Pak Gembala ya. Ini misalnya anaknya yang tunggal, agak maju sedikit jangan gantengan, nah stop. Sedangkan yang di belakang itu adalah para pendakwa yang siap menghakimi manusia berdosa, Bapak Ibu ya. Tapi dipukul sedikit-sedikit gak apa-apa nih kalau mau nih. Ya, jadi ini ilustrasi Bapak. Kalau kita lihat, kita ini adalah orang yang berdosa, yang siap untuk dihakimi oleh para
hakim dunia, penghulu kuasa-kuasa kegelapan udara yang siap menganiaya kita. Betul nggak? Nah, Bapa kita di surga, ya, hanya punya seorang anak yang tunggal, nggak kenal sama manusia-manusia ini. Tapi Bapa yang kita di surga siap untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal. Untuk apa? Untuk menyelamatkan dua orang berdosa ini dari rencana penghakiman, rencana untuk dihakimi, dipukul dan sebagainya. Kadang-kadang kita mengerti nggak Pak? Ya, buat mungkin ya pada waktu misalnya kita melihat Yesus, ya, Yesus diserahkan untuk menggantikan orang yang berdosa ini, ya, kemudian Yesus dipukuli dan sebagainya. Kira-kira hati Bapa di surga dan hati para malaikat itu bagaimana? Kira-kira sedih apa enggak? Loh, coba saya kira ke sana, jangan sini saya kira. Nah, anak yang begitu baik, anak yang luar biasa untuk menggantikan, mohon maaf, orang-orang berdosa ini kira-kira bagaimana? Sedih nggak? Rela apa enggak kira-kira? Rela. Ya, jadi malaikat pun sebetulnya ya, ini gimana sih alam Bapa di surga ini? Kok punya anak yang tunggal, anak yang dikasih dan sebagainya, dikirim untuk menggantikan orang-orang berdosa. Ya. Dan lebih parahnya lagi apa? Kalau orang-orang berdosa ini habis dikorbankan ini anak yang baik ini, tahu-tahu apa? Tetap aja menjalani kehidupannya yang apa? Berdosa. Nggak ngerasa, ya kan? Tetap aja berbuat dosa. Ya, tetap aja melakukan segala sesuatu yang luar biasa, yang jahat. Kalau kita lihat ya, kita tidak paham dengan semuanya. Yang kita paham cuma satu, ternyata kasih Allah Bapa kita di surga itu luar biasa. Luar biasa loh ya, begitu besar ya. Kalau kita lihat firman Tuhan, karena begitu besar kasih Allah ke dunia ini, sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya pada yang tidak binasa, mereka boleh hidup yang kekal. Lalu semua ini, ya silakan dulu Pak, ya, silakan. Sekarang apa? Biar tergenapi ya. Ya. Jadi kadang-kadang Bapak Ibu saudara-saudari sangat sulit untuk dipahami, ya. Tapi ada satu hal yang kita perlu lakukan, bahwa adalah worth it untuk menjalani kehidupan ini, ya. Karena apa? Ada kasih Allah kita yang luar biasa. Kalau ada lagu pujian itu juga bilang begini, kasih Allahmu sungguh telah terbukti, ya. Jika Dia serahkan anaknya, si Allah mau berkorban bagi kau dan aku, kasih seperti kasih. Jadi kita lihat di sini, kehidupan kita ini layak dijalani Bapak Ibu. Kenapa layak dijalani? Karena apa? Ada suatu kuasa kasih yang begitu luar biasa. Itu yang ada di sekitar kita, ya. Jadi kalau kita tidak menjalani kehidupan dengan sukacita, salah siapa Ibu? Salah kita sendiri. Ada kasih yang luar biasa loh di sekeliling kita loh, yang mengasihi kita tanpa syarat dan sebagainya. Tapi apa? Kok kita sedih? Kok kita murung? Kok kita mangkel? Ngapain Bapak Ibu? Ya. Yuk kita lanjut, kita baca. Sekarang kita bicara mengenai kebangkitan. Kita baca Matius 28 mulai ayat 1 sampai ayat ke 10. Matius 28 ayat 1. Saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu baca ayat kedua ya. Matius 28 ayat 1. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Ayat 3, wajahnya bagaikan kilat dan pakainya putih bagaikan salju. Ayat 5, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu.
Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Ayat 9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Bapak Ibu, dari pembacaan firman Tuhan ini kita melihat bahwa di Alkitab jelas menyatakan bahwa Yesus telah bangkit. Kita tampilkan ayat 20, Matius 28 ayat 6 tadi, coba ditampilkan multimedia. Matius 28 ayat 6 tolong tampilkan. Ini adalah yang terpenting Bapak Ibu. Ini adalah berita sukacita yang harusnya setiap kita di tempat ini, gak cuma apa sih kata-katanya? Oh iya itu siapa? Yesus. Tidak ada di sini. Sebab Yesus telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Kata-kata ini sebetulnya tidak diucapkan dengan intonasi yang seperti ini, Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu, kalau kita manusia, cara kita ngomong ada 3 macam. Pertama adalah pada waktu kita sedih. Kalau saya baca ini gimana? Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Ini gaya orang sedih. Gaya orang biasa gimana? Ya tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti ini. Tapi kalau orang bersuka cita, ngomongnya gimana? Dan saya yakin, ya ini saya bacakan ya di Markus 16 ayat 6. Ini gak usah dirubah ya. Markus 16 ayat 6. Tetapi orang muda itu, yaitu mereka, berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia." Jadi pada waktu itu malaikat caranya ngomong sama Maria dan Maria Magdalena itu tidak seperti saya baca begini. Pasti malaikat berusaha untuk mentransfer aura kegembiraan kepada Maria. Ia tidak ada di sini. Artinya apa? Sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Malaikat itu berusaha mentransfer roh semangat loh. Ya, bangkit sudah. Ya, kebangkitan Tuhan adalah sesuatu yang harusnya kita rayakan dengan bagaimana? Luar biasa. Betul kan? Luar biasa kan? Karena apa? Itu menunjukkan ada suatu perkara yang luar biasa. Janji Tuhan digenapi dan sebagainya. Ya, Bapak Ibu, saya seringkali mendapat kekuatan dari Tuhan tiap kali saya mendengar cerita-cerita yang luar biasa. Pada waktu mungkin kita masih ingat beberapa waktu yang lalu, Bu Bene ya, Bu Bene mengalami kecelakaan. Dan pada waktu kecelakaan jatuh dari sepeda motor dan sebagainya. Ya. Kemudian saya mendengar cerita, waduh, luar biasa, jatuh dari sepeda motor, gak kenapa-napa. Itu mujizat apa enggak Bapak Ibu? Mujizat. Wah, saya nggak sempat besuk, tapi saya dengar ceritanya, hati saya ini rasanya, waduh, luar biasa, dahsyat, luar biasa, dahsyat. Saya dengar lagi Pak Abraham kena stroke, Bapak Ibu. Saya udah melihat orang stroke banyak, Bapak Ibu. Ya, melihat orang stroke banyak. Habis stroke rata-rata tuh nggak bisa ngapa-ngapain. Pak Abraham ada cerita sampai kayak gini, itu mujizat apa enggak, Bapak Ibu? Mujizat. Kita kadang-kadang seringkali kita menyepelekan mujizat yang di depan mata kita. Dua hal yang saya ceritakan tadi adalah mujizat yang nyata yang terjadi di gereja ini. Gereja kita ini jadi sekarang pun kita hidup di zaman mujizat. Ya, kita tidak sadar dan Allah yang kita sembah ini, Allah yang ada di sekitar kita itu tetap nyata, ya, menopang kehidupan kita, memelihara kehidupan kita. Saya nggak saksikan mujizat yang terjadi dalam kehidupan saya dan istri saya karena banyak sekali. Nanti orang pikir sombong lagi. Tapi saya melihatnya dengan mata iman. Wah gila Tuhan, dahsyat Tuhan, luar biasa Tuhan. Dan kalau saya ceritakan lagi, banyak
saya dengar cerita Pak Irwan, Bulani, semuanya waduh luar biasa, itu semua mujizat Tuhan. Dan semua itu nyata apa enggak? Nyata, Bapak Ibu. Ya, saya kemarin baca lagi, ada buletin, tahu buletin majalah, ditulis, mungkin ada yang udah baca juga. Tengkoraknya Goliat diketemukan, sudah tahu belum? Sudah tahu? Kemarin ada buletin baru yang mengeluarkan orang Israel. Goliat school found, tengkorak Goliat ditemukan. Udah gitu dikasih fotonya. Di fotonya itu arkeolog, ya, arkeolog tingginya Goliat itu hampir 2,5 kalinya manusia. Kenapa gitu? Ada orang berdiri, Goliatnya tidur berbaring gitu. Jadi tengkoraknya orang panjang. Tengkoraknya Goliat ditemukan. Artinya apa? Tengkorak Goliat ditemukan itu? Artinya apa? Artinya cerita di Alkitab itu nyata. Ya. Jadi Bapak Ibu, ada sebagian kita yang berpikir bahwa Alkitab baca pasal 2 pasal, muantonya luar biasa. Alkitab dari dulu sampai sekarang itu dikenal sebagai obat tidur yang paling maju. Bener? Nggak percaya? Nggak percaya? Ada yang selama ini susah tidur dan sebagainya, minum obat penenang dan sebagainya, nggak usah. Baca Alkitab, saya jamin 1 pasal, 2 pasal langsung beliau. Nggak percaya. Ya. 3 hari ya. Tapi Alkitab itu ternyata memperkatakan segala sesuatu yang nyata, yang real. Nah, sekarang kita baca ini ayat terakhir ya. 1 Korintus 15 ayat 14 sampai dengan 22. Ayat terakhir ya ini ya. 1 Korintus 15 Ayat 14. Nah, 1 Korintus 15 saya baca ayat 14 ayat 14, Bapak Ibu baca yang ganjil. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami. Sebab jika benar orang mati dan dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Ayat 20. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Ayat 22. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang yang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Ya, amin Bapak Ibu. Kita lihat dari ayat firman Tuhan ini, itu mengajarkan bahwa tanpa kebangkitan Kristus itu tidak ada pengampunan dosa. Ya, dan juga kebangkitan Kristus itu menjadi sumber sukacita karena menjamin pengampunan bagi umat manusia. Dan ternyata melalui kebangkitan Kristus itu adalah kebangkitan yang sulung, yang akan dicontoh oleh siapa? Oleh kita semua. Karena kalau ada kebangkitan satu, akan ada kebangkitan yang lain. Tapi kalau Kristus tidak dibangkitkan, demikian juga kita semua tidak akan dibangkitkan. Kalau kita tidak dibangkitkan, artinya apa? Kita tidak boleh keselamatan yang kekal. Kita sia-sia kita hidup, Allah yang kita sembah sia-sia. Jadi melalui perayaan kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang kita rayakan hari ini adalah monumen yang penting, monumen yang luar biasa. Karena apa? Dengan perayaan hari ini kita menyatakan bahwa apabila kita mati suatu saat kita akan dibangkitkan, kita akan memperoleh kehidupan yang itu hal yang luar biasa, ya. Jadi apa? Jangan tidak bersuka cita, ya. Jangan biasa-biasa. Masa di kanan kiri kita mujizat tuh terjadi, kita biasa-biasa aja, ya. Harus apa?
sukacita, semangat, ya, luar biasa. Kalau orang semangat itu gimana rumahnya? Oh, Tuhan Yesus bangkit ya. Mesti Tuhan Yesus bangkit loh. Saya sudah begitu loh. Semangat, jangan Tuhan Yesus bangkit ya. Bangkitnya gimana? Pakai bangunin apa? Bangun sendiri? Ya, jangan. Nah, sekarang kita sudah merayakan Paskah. Sudah, wah percaya deh. Terus apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan pada perayaan Paskah ini? Kalau kita lihat ya, di Roma 4 ayat 25, Yesus telah diserahkan karena pelanggaran kita dan dibangkitkan karena pembenaran kita. Dan juga di Yohanes 14 ayat 6, Yesus berkata, Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Ya. Dan di Yohanes 11 ayat 25 juga berkata bahwa Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Ayat 26, dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayalah engkau akan hal ini. Jadi di perayaan Paskah kali ini kita menjawab pertanyaan besar. Kita percaya apa enggak sih? Percaya? Percaya. Jadi pertanyaannya percaya apa enggak? Oh percaya Pak. Percaya, bagus, masuk surga. Ya kan? Nah sekarang ya, kalau percaya terus ngapain? Terus ngapain Bapak? Lakukan beritanya, kata Bapak. Ya kan? Saya kasih cerita terakhir ya Bapak Ibu ya. Setengah jam lagi boleh? Boleh. Boleh ya. Boleh rotinya jangan dikeluarin gitu ya. Ya. Di satu kota di Amerika namanya di Connecticut, itu ceritanya juga lagi winter, lagi musim dingin. Ada seorang pendeta ya yang punya anak laki-laki umur 11 tahun. Biasanya setiap kali habis ibadah ya sama kayak di gereja sini, gereja di Connecticut itu juga mencetak warta gereja. Pak pendetanya itu mempunyai iman yang besar, visi yang besar bahwa apa? Oh, meskipun jemaatnya cuma 100, dia mencetak warta jemaatnya berapa Pak? Banyak, dicetaknya 300, 500. Kadang-kadang disuruh bawa jemaatnya untuk pulang bagi-bagikan. Dan kalau jadi bagi-bagikan juga masih lebih. Pendeta ini selalu sama anaknya. Jadi misalnya kebaktian pagi jam 10, setelah jam 10 selesai, mereka pulang. Habis pulang, makan, istirahat sebentar, terus biasanya sore, jam 3 gitu, dia bersama anak ini berangkat keliling kota, jalan, untuk apa? Membagi-bagikan warta jemaat dengan anak yang 11 tahun, laki-lakinya. Nah, hari itu, di musim dingin, ya, setelah pulang dari gereja, anak laki itu membawa, masih banyak ternyata. Mungkin orang pada malas bagi-bagi warta jemaat, jadi nggak diambil, masih banyak. Nah setelah selesai makan dan istirahat, kemudian anak ini bilang sama papanya, pendetanya, Pak, aku sudah siap. Pendeta ini bilang, kamu siap ngapain? Tuh, siapa? Aku mau, kan kita biasa bagi-bagikan warta jemaat ini. Terus Pak pendeta ini bilang, iya nak, tapi barusan hujan turun dan salju juga kencang-kencangnya, dingin sekali. Saya rasa ini bukan saat yang tepat untuk membagikan warta jemaat. Kenapa ini? Pendeta ini adalah seorang yang menggunakan logika. Nah, hujannya kencang, hujan salju dan sebagainya. Kira-kira kalau bagian warta jemaat, kalau kita ini kan orang dewasa mikir ya, wah jangan deh kita pakai hikmat nih, jangan deh. Tapi anak kecil ini kemudian berkata lagi, tapi Pak, banyak orang di luar sana yang belum mengenal Kristus. Dan kalau tidak dibagikan, kasihan nanti mereka masuk neraka. Terus orang tua ini katanya ragu-ragu. Terus kemudian anak kecil ini berbicara gini sama orang tuanya, Pak, boleh nggak saya pergi sendiri? Akhirnya pendeta ini bilang, ya boleh lah kamu pergi sendiri, tapi hati-hati ya. Dibawalah warta jemaat ini diserahkan ke dia. Anak ini kemudian memakai baju hangatnya, dibungkus plastik, dibawa dikepit, dia mulai jalan ke kota. Dia mulai membagi-bagikan warta jemaat. Warta jemaat itu
dibagi setiap kali orang dia berdiri tengah jalan dibagi satu. Setelah 2 jam ya udah menjelang sore, setengah 6 sore ya, tinggal satu warta jemaat sudah dibagikan. Pada waktu itu sudah sepi, orang sudah nggak ada jalan. Kenapa? Jam salju, dingin, ngapain di luar, betul nggak Bapak Ibu? Mendingan kan masuk rumah. Akhirnya anaknya tinggal satu, tapi apa? Dia mau pulang itu, kalau orang Chinese bukan buat, kenapa? Tinggal satu ini, ya kan? Masa kan dibagikan, dia mau pulang nggak enak rasanya. Akhirnya dia berjalan, dan akhirnya dia ketemu satu rumah yang dekat situ, diketok sama dia. Dia pikir daripada nyari orang nggak ada, diketok dikasih, dia pikir gitu. Dia tekan bel, ting tong gitu. Dia tunggu nggak dibukain. Dia mau jalan. Ini pada waktu dia mau jalan, ada suara ting tong, dibel lagi, ting tong, nggak dibukain. Terus ditekan lagi, ting tong, nggak dibukain lagi. Sama dia mau jalan nggak enak, mungkin orangnya nggak ada dan sebagainya. Tapi dia bilang kali ini ting tong terus sambil ketok. Akhirnya apa? Dibel terus, ting tong dan diketok gitu. Setelah lama buka, akhirnya dibukalah pintu ini oleh seorang ibu yang sudah tua. Ibu ini buka pintu dengan wajahnya sedih, terus bilang sama anak ini, "Nak, ada apa? Apa ada yang saya bisa bantu untuk kamu?" Anak ini begitu dibuka pintunya, langsung apa yang anaknya lakukan? Anaknya langsung mata yang bersinar sambil tersenyum lebar. "Oh enggak ibu, saya hanya mau menyampaikan bahwa Tuhan Yesus begitu mengasihi ibu, dan saya membawa warta gereja yang terakhir. Ini warta yang saya kasihkan ke ibu. Warta ini akan menolong ibu untuk mengenal mengenai kasih Yesus Kristus. Dia sangat mengasihi ibu. Terima kasih." Ibu ini masih belum. Saya diketok-ketok cuma dikasih ke sini. Tapi setelah itu, begitu anak ini jalan, ibu bilang, "Iya terima kasih. Ya Tuhan berkati." Dan itu anaknya pulang. Hari berlalu. Di kebaktian berikutnya, pendeta, itu bapak dari anak kecil ini mulai nyanyi pujian. Setelah nyanyi pujian, kemudian dia bertanya, "Oke, jemaat, hari ini hari yang luar biasa Pak. Oke, ada yang mau kesaksian nggak di sini?" Nggak ada yang mau kesaksian Bapak Ibu. Jadi semuanya ditunggu. Ada yang mau kesaksian? Sekali, 2 kali, nggak ada. Ternyata akhirnya berdirilah seorang ibu di belakang. "Iya, saya mau kesaksian." "Oh ya, silakan ibu ke depan." Disuruh ke depan. Ibu ini terus kemudian berkata, "Maafkan saya tidak mengenal bapak ibu semuanya, dan saya juga minggu lalu saya juga bukan seorang yang Kristen, ya, dan saya datang ke tempat ini karena saya mau cerita sedikit. Minggu lalu adalah minggu yang sangat dingin, cuacanya sangat dingin. Tetapi hati saya lebih dingin daripada cuaca di luar. Ya, kenapa? Suami saya sudah meninggalkan saya, sudah meninggal berapa tahun yang lalu. Anak-anak saya yang saya lahirkan sudah menikah dan tidak pernah menghubungi saya sebagai orang tuanya. Saya tinggal sendirian, sampai rasanya saya susah sekali. Sore itu, minggu sore yang lalu, saya sudah siap-siap naik loteng, saya sudah pasang tali, bunuh diri, saya sudah naik kursi, dan tak kenceng ini tali di leher saya. Begitu saya mau tendang kursinya supaya saya, kalau mau bunuh diri, tahapannya saya jelasin ya, supaya ngerti ya. Jangan ditiru ya Pak ya. Naik ke atas, dicantolin lehernya gitu, ada kursi, mancik, terus biasanya apa? Kursi ditendang supaya apa? Kejar terus game over ya. Nah, dia sudah siap-siap di langkah terakhir mau nendang kursinya. Tahu-tahu ada apa? TikTok. Dia mulai berpikir, siapa ini TikTok? Dia menunggu. Terus nggak lama TikTok lagi. Terus makin lama kok TikTok dan TikTok. Wah, siapa ini, dia bilang. Akhirnya, wah siapa deh? Akhirnya dia bilang, dia mulai membuka ini, dia turun ke bawah. Dan ternyata dia bilang, begitu saya membuka pintu, saya melihat seorang malaikat kecil dengan wajah berseri-seri tersenyum kepada saya dan mengatakan, "Ibu, Tuhan Yesus sangat mengasihi engkau." Wah, ibu ini bilang, luar biasa.
saya mendapat jamahan kasih yang luar biasa dari malaikat kecil ini, ya. Dan setelah itu saya kemudian mulai membaca warta jemaat itu. Di saat itulah saya mengenal kasih Tuhan. Di saat itu saya belajar lebih mengenal kasih Tuhan. Dan hari ini saya datang karena ada alamat di warta gereja untuk berterima kasih kepada malaikat kecil itu karena menyelamatkan saya dari api neraka yang kekal. Wah, pada waktu ibu ini selesai bicara, jemaat ini semua langsung suasana haru dan sebagainya. Terus akhirnya apa? Pujian naik ke atas. Begitu pujian naik ke atas, pendetanya langsung datangin anaknya. Nangis tersentuh gerung-gerungan hati. Ya. Kadang-kadang Bapak Ibu, dalam kehidupan kita sebagai orang-orang dewasa, kita sebagai orang-orang pintar, kita sebagai orang yang berhikmat, kita seringkali melakukan segala sesuatu mikir dulu. Oh, ini hujan. Oh, ini dingin. Oh, ini begini. Oh, ini begini. Tapi kita tidak melangkah. Kita tidak melakukan firman Tuhan. Tidak seperti anak kecilnya dengan tulus. Mau hujan mau apa? Oh, tetap kasih. Karena apa? Kita tidak tahu bahwa mungkin di sekeliling kita ada banyak orang-orang yang begitu ingin mendapatkan apa? Jawaban kasih Tuhan melalui kehidupan kita, melalui apa? Kasih kita, melalui segala sesuatu yang mungkin kita dapat sampaikan. Kita di sini semuanya harusnya menjadi apa? Menjadi lilin-lilin yang menerangi dunia. Kita seharusnya dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Oh, ada saya, orang yang susah jadi sedih. Benar? Susah jadi sedih apa bedanya? Kok diem aja terkas. Susah jadi senang, jadi susah jadi sedih kok diem aja ya. Untung Pak Heron ini ya, ya. Jadi setiap kita saat ini kita memperingati Paskah. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus melangkah dong, ya. Kita harus apa? Memberitakan firman, memberitakan keselamatan. Tuhanku itu hidup loh. Oh, begini. Yang semangat. Ya, orang yang susah, kita tolong loh. Orang yang sedih, misalnya, aduh, cerita lupa ini begini, malah ditambah-tambah ya, supaya apa? Keluarga supaya cerai dan sebagainya. Jangan. Tapi apa? Didukung, didoakan dan sebagainya. Mari kita menjadi apa? Lentera-lentera Tuhan. Ya, menjadi juru-juru damai, juru-juru selamat itu. Beritakan firman Tuhan. Ya. Jadi kita jangan apa? Oh, Paskah. Ya, anak kecil dapat telur Paskah ya udah pulang lumayan bisa dapat telur, sekarang dapat telur. Ya. Orang dewasa juga pengen dapat telur ya. Ya. Jadi Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, di peringatan Paskah ini kita diajar untuk percaya ya bahwa Tuhan kita telah bangkit. Dan cara kita untuk merespon, bagaimana sih buktinya bahwa kita ini percaya? Bagaimana sih buktinya bahwa kita ini bersyukur? Bagaimana sih kita harus menghargai segala sesuatu ini? Adalah dengan mempersembahkan kehidupan kita sebagai kehidupan yang benar, sebagai kehidupan yang harum di hadapan Tuhan.